Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hasbi Hasbul Hadi, tingkat 1B, Prodi S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan memberikan penjelasan kesehatan tentang penyakit eksim, penyebab dan penanganan penyakit eksim. Waktu yang dibutuhkan sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, tujuan dari penyuluhan ini adalah Ibu diharapkan mampu mengetahui cara pencegahan dan penanganan eksim dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan saya sampaikan adalah pengertian eksim, penyebab eksim, bahaya eksim, cara penanganan eksim, dan yang terakhir adalah pencegahan eksim. Di sini, apakah Ibu sudah mengetahui apakah itu penyakit eksim? Belum. Baik, saya akan menjelaskan. Eksim adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya rasa gatal-gatal. Rasa ini biasanya disertai dengan kulit yang memerah, kekeringan, dan bercak. Eksim terdapat 5 macam, Bu. Nah, seperti eksim atopik. Eksim atopik merupakan dermatitis yang paling umum. Pada dasarnya, eksim jenis ini merupakan peradangan kulit yang disebabkan oleh kontak langsung dengan zat yang bisa mengiritasi anda. Gejala yang terlihat seperti kulit kering, gatal, dan bercak merah yang bisa muncul di mana saja, seperti kulit kepala, tangan, kaki, pergelangan tangan, leher, dada bagian atas, kelopak mata, siku, dan lutut. Ciri-ciri eksim atopik juga dapat terlihat seperti kulit yang tebal, pecah-pecah, bersisik atau tunjul kecil yang mungkin mengeluarkan cairan, kemudian berkerut jika Anda menggaruknya. Ini dapat menyebabkan infeksi kulit. Itulah sebabnya penting bagi siapapun yang menderita dermatitis atopik berada di bawah perawatan dokter kulit. Kuncinya ada pada produk perawatan kulit yang tepat kelembapan kulit tetap terjaga. Yang kedua, ada eksim dihidrotik. Eksim ini biasanya terlihat seperti lekukan kecil yang berisi cairan meleleh di kulit. Biasanya muncul di telapak tangan, sisi jari, telapak kaki Anda. Eksim ini yang menyebabkan Anda merasa gatal, lepuh, biasanya berlangsung sekitar 3 minggu dan setelah mengering, kulit Anda mungkin bersisik. Kondisi ini biasanya terjadi pada cara berulang. Yang ketiga, dermatitis numular. Eksim ini terlihat seperti koin atau oval yang mungkin muncul di kulit Anda setelah cedera, seperti luka bakar atau gigitan serangga. Dermatitis numular biasanya ditandai dengan bintik-bintik kecil, merah, dan luka-luka, seperti lepuhan yang membuat cairan dan kerak berlebih. Yang keempat, dermatitis seboroid. Dermatitis seboroid biasanya mempengaruhi kulit kepala orang. Hal ini terlihat dengan bercak bersisik kulit merah dan ketombe yang tidak akan berhenti. Itu juga dapat berdampak pada area berminyak lainnya di tubuh Anda, seperti wajah, hidung, alis, telinga, kelopak mata, dan dada. Perawatan umumnya mencakup hal-hal seperti obat mengontrol peradangan dan sampo anti jamur untuk memerangi pertumbuhan tagi secara berlebih. Yang kelima, statis dermatitis. Statis ini bisa disebut dengan eksim vena. Kondisi ini terjadi akibat sirkulasi darah yang buruk, biasanya terjadi di kaki bawah. Sirkulasi yang tidak baik dapat membuat cairan menumpuk di kaki Anda, menciptakan tekanan, sulitnya oksigen, dan dapat mencapai kulit Anda. Pembekatan di pergelangan kaki Anda biasanya adalah tanda pertama, dermatitis statis. Kulit yang berubah warna dan varises juga bisa menjadi tanda awal saat dermatitis statis berlangsung. Ibu juga mungkin merasakan kulit kering, pecah-pecah, gatal, luka, terbuka merah, atau keunguan, luka yang mengeluarkan cairan dan kulit berkilau.
Dermatitis statis sebagian besar merupakan masalah bagi orang-orang berusia di atas 50 tahun, memiliki varises, tekanan darah tinggi, riwayat darah, riwayat pembekuan darah, kelebihan berat badan, atau memiliki kondisi jantung yang lemah dan menyebabkan aliran darah berkurang. Nah, itu pengertian eksim dan macam-macamnya. Apakah Ibu sudah paham? Insya Allah paham. Ada yang ditanyakan? Kondisi apa yang mudah kena penyakit eksim? Orang yang mudah terkena adalah orang yang tangannya basah sepanjang hari, seperti pekerja perawatan, penata rambut, toko bunga, serta orang-orang yang bekerja dengan semen, kromium, obat atau nikel. Cara mengobatinya biasanya dengan krim kortikosteroid dan salep untuk mempercepat proses lepuh. Ibu bekerja sehari-hari apa? Ibu rumah tangga. Baik, kita lanjut ke penyebab eksim. Penyebabnya umumnya dipicu oleh faktor genetik atau lingkungan. Penyebab eksim juga berkaitan dengan respons sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif terhadap iritan atau alergen. Seperti faktor mutasi genetik. Mutasi pada dasarnya biasa terjadi pada gen, namun mutasi pada gen penghasil flagrin membuat tubuh tidak bisa memproduksi cukup flagrin. Akibatnya, pelindung kulit menjadi lebih lemah daripada seharusnya. Air pun lebih mudah menguap keluar sehingga kulit kehilangan kelembapan alaminya. Lapisan pelindung yang lemah juga mempermudah masuknya kuman ke dalam kulit. Inilah mengapa kulit orang yang mengidap dermatitis sangat kering dan rentan terinfeksi. Yang kedua, sistem imun yang sensitif. Sistem imun yang selalu aktif diduga mempunyai peran tertentu sebagai penyebab eksim. Hal ini terlihat dari respon kekebalan tubuh penderita eksim yang umumnya yang memang sangat sensitif. Sel-sel kekebalan tubuh mereka cenderung beraksi berlebihan saat menghadapi zat penyebab alergen atau iritasi seperti serbuk sari, bahan kimia, atau bahkan kandungan dalam makanan. Padahal zat-zat tersebut sebenarnya tidak membahayakan tubuh. Ketika tubuh ibu terkena zat tersebut, seperti imun akan langsung bereaksi dengan melepaskan antibodi, histamin, dan reaksi peradangan. Peradangan memunculkan ruang kemerahan gatal pada kulit yang lama-kelamaan bisa menyebabkan kerusakan. Meski begitu, fungsi sistem imun biasanya membaik seiring usia, sehingga perlawanan terhadap eksim juga kian membaik. Ini sebabnya banyak anak-anak yang mengidap eksim mulai berkurang gejalanya begitu mereka menginjak masa remaja hingga dewasa. Yang ketiga, riwayat penyakit dari orang tua. Eksim lebih umum ditemukan pada bayi dan anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa mengalaminya. Sekitar 50% orang dewasa yang mengalami eksim biasanya sudah pernah terserang di masa kanak-kanak. Kendati bukan penyebab langsung, riwayat keluarga memang berperan penting dalam kemunculan eksim. Pasalnya, eksim merupakan salah satu penyakit kulit yang dapat diturunkan dalam silsilah keluarga. Selain akibat mutasi genetik, pada poin pertama, pewarisan eksim ke anak juga bisa dipengaruhi oleh masalah kesehatan tertentu yang juga diturunkan. Misalnya, resiko Anda mengidap eksim lebih besar bila dalam keluarga terdapat riwayat eksim, alergi, asma, rinitis, alergi, atau jenis dermatitis lainnya. Jika satu pihak orang tua memiliki salah satu kondisi di atas, anaknya berpeluang 50% untuk mengalami setidaknya satu kondisi serupa. Peluang ini akan bertambah pesat apabila kedua orang tua mengidap salah satu kondisi di atas. Walau demikian, mekanisme pewarisan gen penyebab eksim dari orang tua ke anak masih belum bisa dijelaskan lebih pasti ya Bu ya. Nah, itu tadi adalah penyebab eksim. Ibu sudah paham? Ada pertanyaan? Ya. Kita lanjut ke bahaya eksim.
Eksim dapat mengakibatkan penurunan kualitas tidur akibat rasa gatal dan tidak nyaman yang mengalami selama sakit. Hal ini tentu akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari ibu, seperti penurunan kemampuan belajar di sekolah, kualitas kerja, berhubungan dengan sebaya atau aktivitas umum lainnya. Nah, keempat, cara penanganan eksim yang bisa dilakukan di rumah ya Bu ya. Setiap hari bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, hindari menggaruk ketika eksim kering kumat. Rasa gatal yang dirasakan tentu akan membuat tubuh ingin menggaruknya. Yang kedua, gunakan pelembab. Yang ketiga, kenali dan hindari faktor pencetus kekambuhan eksim atopik. Keempat, hindari mandi terlalu lama. Biasanya ibu mandi berapa menit? 15 menit, paling lama 15 menit. Dikurangi ya Bu ya, jangan Iya. terlalu lama. Yang terakhir ada pencegahan eksim. Pertama, kelola stres dengan baik. Hindari mengkonsumsi makanan pemicu dan iritasi. Hindari penggunaan sabun atau sampo yang mengandung zat-zat pemicu alergi. Keempat, cegah terjadinya perubahan suhu dan kelembapan kulit yang ekstrim. Yang kelima, jangan mandi menggunakan air yang terlalu panas. Nah, itu materi eksim, penyebab dan pencegahan penanganan pada eksim. Apakah ibu ada pertanyaan? Tidak ada yang jelas. Nah, materi yang sudah sampaikan tadi, apakah ada yang tertangkap? Ada. Apa itu eksim ibu? Eksim itu adalah penyakit kulit yang menyebabkan gatal, kulit pecah-pecah. Oh, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bu ya. Amin. Cukup sekian yang dapat saya berikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu dan bagi saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.